Halo saudara-saudara yang terkasih, sobat-sobat yang tercinta, kita semua oleh anugerah Tuhan boleh memasuki tahun 2021. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki 2021 bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan karena maunya kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia mau kita berjalan bersama Dia memasuki 2021. Bapak Ibu yang saya kasihi, tahun 2021 ada tanda tanya besar. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Apakah tahun ini akan menjadi lebih baik dari 2020? Itulah harapan kita. Apakah kita bisa kembali kepada keadaan semula? Ya, kita tidak tahu. Tapi kita mesti belajar untuk menyesuaikan diri dengan yang disebut kebiasaan normal baru. Bapak Ibu, itu sebabnya kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan supaya kita menjaga kesehatan kita, keselamatan kita, tapi juga menjaga kesehatan dan keselamatan orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam episode yang lalu di dalam pesan Natal, kita semua boleh dikuatkan oleh karena ketika kita merayakan Natal, kita tahu Immanuel, Allah beserta dengan kita, sehingga kita tidak usah takut. Itu sebabnya malaikat berkata kepada orang-orang gembala-gembala itu, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, gembala-gembala itu orang-orang biasa, tapi mereka disapa nomor satu dengan berita Natal itu, berita tentang hadirnya juru selamat di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang terkasih, mereka mendengarkan pujian malaikat, paduan suara malaikat mengatakan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, damai sejahtera itu loh yang Bapak Ibu dan saya sebagai orang usia lanjut sangat-sangat mendambakan dalam menjalani kehidupan kita ini. Tapi ternyata damai sejahtera yang Kristus bawa tidak buat semua orang, hanya buat mereka yang hidupnya menyenangkan hatinya. Nah kira-kira siapa mereka itu? Dalam episode yang lalu sudah saya katakan, mereka adalah orang-orang yang disebut Anawim. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh pendidikan yang tinggi. Mereka orang-orang yang tidak berharta, tidak berkuasa. Mereka adalah orang-orang seperti Anda dan saya. Orang-orang biasa. Dan di dalam Injil diberitakan bukan cuma gembala yang merupakan orang-orang Anawim, tetapi juga Maria dan Yusuf. Mereka juga adalah orang-orang Anawim. Dan generasi tua diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Elisabet, oleh Zakaria, oleh Simeon, dan oleh Hana. Nah, orang-orang Anawim adalah sekelompok orang-orang yang menanti-nantikan hadirnya juru selamat itu. Jadi fokus hidup mereka hanya kepada Tuhan,
Mesias itu, yang mereka sangat ingin untuk bisa dijumpai. Dan mereka menjumpainya itu. Itu sebabnya hidup mereka sepenuhnya bergantung kepada Gusti Allah, kepada Allah saja. Mereka orang-orang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang rela berkorban seperti Yusuf dan Maria. Mereka orang-orang yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka percaya kepada apa yang malaikat itu katakan. Bayangkan Yusuf, pernikahannya jadi gagal. Dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi ketika malaikat itu mendatangi dia di dalam mimpi, dia percaya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi dia sungguh-sungguh menahan diri. Tidak pernah dia melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati, mau taat, percaya penuh. Itu membuat mereka berani, mereka kuat, mereka tabah. Bayangkan, mereka harus mendaftarkan diri ketika ada sensus. Dan bagaimana ketika Maria melahirkan. Begitu sulit keadaan mereka. Dan ketika gembala-gembala datang, mereka merasa, oh Tuhan menyertai mereka. Belum lama mereka tinggal di situ, Tuhan memberitahu, cepat lari, malam ini juga larilah ke Mesir. Karena Herodes hendak membunuh anak itu. Bapak Ibu, orang-orang seperti Simeon, Hana, orang-orang tua ini menanti-nantikan juru selamat. Seperti Sakaria, seperti Elisabet yang hidupnya penuh percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Itulah orang-orang Anawim. Sangat bertentangan dengan Herodes. Herodes seorang raja penuh kuasa, luar biasa kayanya. Daerah kekuasaannya besar, tetapi tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Herodes itu seorang yang namanya megalomania dan seorang psikopat yang begitu ketakutan, hidupnya penuh dengan kecurigaan. Tidak pernah dia itu mengalami ketenangan batin, gelisah terus, dan dia begitu khawatir kalau tahtanya direbut, maka ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Saking takutnya dia kalau tahtanya itu nanti direbut. Dan ketika orang Majus datang memberitahu ada raja Israel baru, waduh dia tidak karu-karuan. Bingung, panik, gelisah, dan membuat dia menjadi orang yang begitu kejam dan jahat. Sehingga membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Bapak Ibu, orang yang seperti Herodes tidak pernah bisa mengalami damai sejahtera dari Kristus. Bapak Ibu, jadi untuk bisa mengalami damai sejahtera Kristus, syaratnya apa? Sungguh-sungguh percaya Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, pencipta kita yang mau rela turun ke dalam dunia menyelamatkan kita. Kita mengandalkan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Itu baru hidup berkenan. Banyak sekali orang merasakan damai sejahtera yang sebetulnya palsu. Kita sebagai orang usia lanjut bilang gini, aduh uripku ayem, tentrem, damai. Kalau aku selalu sehat, kalau anak-anakku semuanya baik-baik, kalau keadaan sosial ekonomi kita gak ada masalah, kita hidup berkecukupan, tidak kekurangan. Kalau semuanya seperti itu, ya damai sejahtera. Bapak Ibu, itulah damai sejahtera yang dunia berikan. Tapi yang Kristus berikan bukan damai seperti itu. Kalau cuma tidak sakit, baru damai. Tidak kekurangan, baru damai. Tidak ada masalah, baru damai. Ya kita tidak tinggal di dunia ini. Di dunia ini kita tahu
Dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita semua ini berada di dalam lingkup dosa. Dan karena itu hidup menjadi sangat sulit. Bahkan Buddha mengatakan hidup adalah penderitaan. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya masih ada di dunia ini, ya pasti kita akan mengalami kesakitan, kita akan mengalami kesedihan, kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami tantangan, kita akan mengalami banyak hal. Ya problema-problema hidup, karena itu kita masih ada di dunia ini. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak seperti tadi itu. Ada orang yang sakit, tetapi dia tidak kehilangan damai sejahteranya. Kenapa? Karena dia tahu sakit pun itu bagian dari hidupnya. Dan kalaupun dia harus mati, dia juga tidak mengalami kegelisahan. Karena dia tahu kalau dia mati, dia pulang ke rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera itu diberikan hanya kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh sudah seperti itu, maka pesan dari Alkitab untuk memasuki 2021 adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Loh, bagaimana saya hidup di dalam dunia kok tidak boleh khawatir? Betul, tetapi ini adalah dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan di Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wah, kata jangan itu berarti larangan. Larangan berarti tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh khawatir. Loh, bagaimana saya sebagai manusia kok tidak boleh khawatir? Khawatir itu kan wajar. Khawatir itu kan manusiawi. Kenapa kok tidak boleh khawatir? Ya, kalau Alkitab bilang sesuatu tidak pernah mandek. Selalu ada terusannya. Tetapi katakan firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya mau bilang begini loh. Kalau Bapak Ibu dan saya bukan anak Allah, memang pantas khawatir. Khawatiro, memang dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau Bapak, Ibu dan saya adalah anak Allah, gak perlu khawatir. Loh kok begitu? Iya, sebab untuk menjadi anak Allah, kita tuh cuma satu syaratnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang menerima Dia itu. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang begitu. Saudara dan saya bisa jadi anak Allah karena menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kita. Raja yang berkuasa atas hidup kita, yang mengendalikan pikiran, perasaan, kemauan kita, yang menolong kita berjalan menjalani hidup ini. Nah Bapak Ibu, relasi antara Allah sebagai Bapa dan kita orang berdosa sebagai anak di dalam Kristus, itu yang membuat kita tidak khawatir. Bapak Ibu, itu sebabnya kita bisa berdoa. Ada orang bilang begini, loh aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok tidak dijawab sama Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh loh percaya sama Tuhan, tapi kok tidak dijawab doa-doaku. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah relasi kita kepada Allah yang hidup itu, Allah yang Maha Kudus itu seperti anak sama Bapak?
Bukankah Tuhan Yesus mengajar kepada kita, orang yang percaya kepadanya, kalau kamu mau berdoa ya, bilang begini, Bapa kami yang di sorga. Kepada Allah kita berbicara seperti anak kepada Bapa. Relasi ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau menyatakan satu ilustrasi ya. Misalnya begini, saya ini tidak ada COVID ya, dianggap tidak ada COVID. Saya pergi ke supermarket, lalu saya melihat, waduh, di situ ada booth orang jualan es krim. Ya, lalu saya pergi ke situ, lalu saya bilang sama mbaknya yang jualan itu, Mbak, saya kepingin es cuncum ini ya, tapi saya minta yang stroberi. Maka dijuali sama mbaknya itu. Sesudah dijuali, dia sebelum diberikan kepada saya, sama mbaknya itu dijilat es krim cuncum itu. Lalu diberikan kepada saya. Dia bilang, betul Bu, es krimnya enak Bu. Kira-kira saya akan marah apa enggak? Saya pasti marah. Saya enggak terima. Saya betul-betul merasa kurang ajar ini. Saya beli kok diincipi lebih dulu, dijilat. Siapa yang mau? Enggak jadi beli. Saya marah. Ya. Tapi misalnya, saya pergi dengan putri saya. Putri saya tanya, Ma kepingin minum apa? Es cuncum tapi yang stroberi. Pergi dia ke mbak itu, beli dia. Lalu dia bawa 2. Satu dia bawa Coca-Cola, ya, Sprite. Satunya dia bawa es krim cuncum. Sebelum diberikan pada saya, dijilat lebih dulu sama putri saya. Lalu dia bilang, betul Ma, enak Ma es krimnya. Saya kira-kira marah apa enggak? Enggak. Mungkin saya akan bilang, lo kamu nek mau makanan dulu. Nanti sisanya kasih no mama. Loh, 2 hal yang sama actionnya. Tapi reaksi saya sangat berbeda. Mengapa? Ya karena ini relasi. Nah orang itu orang lain kok. Berani-beraninya dia seperti itu. Nah kalau anak saya seperti itu ya saya enggak apa-apa. Bapak Ibu, relasi itu yang menentukan bagaimana kita itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa berdoa, bisa mengucap syukur, bisa menaikkan permohonan-permohonan. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam menjalani 2021. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Bapak kita sungguh tidak tahu tahun 2021 ini apa yang akan menimpa kita. Keadaan tidak dapat diramalkan. Belum tentu lebih baik, bisa lebih buruk. Dan bisa lebih banyak penderitaan, kesedihan, kesusahan, pergumulan, ya, tantangan lebih banyak. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Dia, kita ini punya tempat untuk membawa kekhawatiran kita kepada Dia. Kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Engkau menuntun saya sehingga apa yang menjadi kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya nyatakan keinginan saya di dalam doa dan permohonan. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Hidupku ini bergantung kepadamu. Di dalam Injil Matius dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir mau makan apa, mau minum apa, mau pakai pakaian apa. Jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih dari, tubuh ini lebih daripada makanan dan minuman. Ya toh. Lalu Tuhan Yesus bilang, lihat tentang burung-burung itu. Nabur aja enggak, nyimpen sesuatu di tempat penyimpanan barang enggak punya di gudang. Tapi Bapakmu yang di surga itu memelihara. Lihat tentu kembang-kembang itu. Itu sampai dia nenun aja enggak, tapi Salomo saja tidak dihiasi seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu, kalau kita memiliki Allah itu sebagai Bapak kita, memang kita tidak perlu khawatir. Kita diajari untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Percaya
Dia itu memelihara hidup kita. Kita tidak akan disia-siakan. Kita semakin tua, kita semakin lemah, kita semakin tidak kuat. Kita membutuhkan sungguh Bapa berjalan bersama dengan kita. Dan kita dibilang jangan khawatir. Kalau kamu terus khawatir, ya katanya Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya itu senang baca bahasa Jawa. Makanya saya mau membaca pakai bahasa Jawa. Mulane ojo podo khawatir bab dina sesuk. Awit dina sesuk ono karepotane dhewe. Ngrasakake kerepotane dina saiki wae wis abot. Ya, kalau kita menjalani hari ini, merasakan perjuangan hidup hari ini sudah berat. Ojo ditambahi karepotane dina sesuk. Jangan menambahkan sok pagi bakal apa, sudah sekarang dipikiri. Bapak Ibu, kalau kita begitu kita ndak bisa tidur. Kita ndak enak makan, lalu kita jadi sakit. Badan kita ndak karu-karuan semuanya. Kalau kita kurang tidur, kita pasti punya imunitas menurun. Kalau kita ndak punya nafsu makan, kita pasti tidak karu-karuan hidup kita. Karena itu tadi Tuhan bilang, ngrasakake karepotane dina saiki wae wis abot. Ojo ditambahi karepotane dina sesuk. Ya, besok pagi itu ada kerepotannya sendiri. Each day has enough trouble of its own. Jangan hendaknya kamu mikiri besok. Hari ini sudah ada banyak kesusahan. Jangan khawatir. Itu ditulis di dalam Matius pasal 6. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana memasuki 2021? Mari kita dengan penuh iman berjalan bersama seperti anak digandeng sama bapaknya. Tidak perlu khawatir sebab Bapa memelihara kita. Bapa menyertai kita. Bapa memberikan yang terbaik bagi kita. Kita sungguh tidak tahu apa yang akan menimpa kita di 2021. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saya undang kita menyanyikan satu lagu kekuatan dan penghiburan diberikan Tuhan kepadaku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Bapak Ibu, marilah kita memilih menjadi orang-orang anawim, orang-orang yang percaya dan mengandalkan hidupnya sungguh kepada Kristus. Sebab Dia yang berjanji itu setia dan Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Dia bersama kita sebab Dia Bapa kita dan kita adalah anaknya. So my dear friends, my dear brothers and sisters, Happy New Year! God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.